Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana menyelesaikan masalah program linier dengan menggunakan metode simplex Big M. Pada kesempatan ini saya akan memberikan kasus meminimumkan. Nah, catatan sedikit tentang fungsi kendala. Jadi ini faktor kebiasaan. Jika semua fungsi kendala itu menggunakan persamaan kecil dari dan sama, maka variabel basis awalnya nanti itu adalah slack variabel dan penyelesaian solusi optimal untuk kasus seperti ini biasanya digunakan metode simplex biasa. Jika fungsi kendala menggunakan persamaan kecil dari dan sama dan besar dari dan sama dan ada juga fungsi kendala yang berupa persamaan, maka variabel basis awalnya adalah slack variabel dan variabel buatan atau artificial variable. Nah, penyelesaian solusi optimal untuk kasus seperti ini biasanya dilakukan dengan memilih antara metode Big M atau dua fase. Nah, jika fungsi kendala itu menggunakan pertirsamaan kecil dari dan sama dan besar dari dan sama saja, jadi ada dua, tidak ada persamaannya, maka yang akan menjadi variabel basis awal itu adalah slack variabel saja. Dengan merubah tanda persamaan besar dari dan sama itu menjadi tanda kecil dari dan sama dengan mengalihkannya dengan fungsi kendala itu dikalikan dengan min 1. Nah, penyelesaian solusi optimal untuk kasus seperti ini dilakukan dengan menggunakan dual simplex. Contoh, minimumkan Z sama dengan X1 tambah 2X2. Nah, fungsi kendala yang diketahui adalah 3X1 ditambah X2 sama dengan 3, kemudian 4X1 ditambah 3X2 besar sama dengan 6, kemudian X1 tambah 2X2 kecil sama dengan 4, di mana X1 dan X2-nya besar sama dengan 0. Nah, pada contoh ini terdapat dua variabel X1 dan X2 dengan 3 fungsi kendala. Kemudian kita lihat di situ bentuk tanda hubungnya pertidaksamaannya ada kecil dari dan sama, ada besar dari dan sama, dan juga ada tanda persamaan. Seperti yang tadi dijelaskan di awal bahwa jika ada ketiga-tiganya, kita biasanya menggunakan Big M atau dua fase juga bisa. Nah, pada kesempatan ini saya akan menggunakan Big M. Jadi ini Big M yang kasusnya meminimumkan. Nah, apa langkah pertama yang harus kita lakukan? Yaitu kita mengubah fungsi kendala menjadi bentuk baku. Jadi 3X1 tambah X2 itu sama dengan 3, kita rubah menjadi bentuk baku dengan menambahkannya dengan artificial variable. Nah, artificial variable itu kita simbolkan dengan A1. Sehingga bentuk fungsi kendala pertama berubah menjadi 3X1 tambah X2 ditambah A1 sama dengan 3. Kemudian fungsi kendala kedua, karena tandanya besar dari dan sama, kita harus mengurangi fungsi kendala ini dengan variabel surplus. Nah, di sini saya kurangi dengan S1, berarti S1 itu variabel surplus. Kemudian, karena variabel surplus ini bisa saja nanti X1 dan X2-nya 0, kalau tidak ditambahkan dengan variabel buatan, maka bisa saja S1-nya menjadi negatif, sehingga ditambahlah dia dengan variabel buatan. Karena variabel buatan tadi sudah ada, yaitu A1, kita berikan simbol A2. Kemudian fungsi kendala ketiga, karena bentuknya kecil dari dan sama, kita harus menambahkannya dengan variabel slack. Jadi X1 tambah 2X2 tambah S2 sama dengan 4. Sehingga S2 itu adalah variabel slack. Jadi itu variabel slack-nya S2, variabel surplusnya S1, variabel buatannya A1 dan A2. Nah, tadi sudah saya sebutkan apabila kita memiliki fungsi kendala yang seperti ini, yang akan menjadi variabel basis awal itu kecuali variabel surplus, hanya slack dan variabel buatan. Lalu fungsi tujuan yang tadinya Z sama dengan X1 tambah 2X2 itu berubah menjadi variabel basis awal yang diberikan koefisien. Nah, variabel basis awalnya kan slack dan surplus. Nah, pada Big M yang kasus meminimumkan, itu kita harus memberikan Big M-nya pada menjadi koefisien dari variabel buatan. Nah, karena ini kasus meminimumkan, kita harus menggunakan koefisien positif 1.
Jadi, kita tulis dengan X1 tambah 2X2 ditambah 0S2 ditambah MA1 ditambah MA2. Apabila ini kasus memaksimumkan, itu dikurang MA1 dikurang MA2. Nah, jadi variabel basisnya X2, A1, dan A2. Nah, langkah berikutnya, itu kita substitusikan variabel buatan ke fungsi tujuan. Jadi tadi kan kita punya variabel buatan yang memiliki variabel buatan itu tadi A1 dan A2. Nah, yang memiliki A1 itu tadi 3X1 tambah X2 tambah A1 sama dengan 3. Kita ambil A1-nya. Berarti A1 sama dengan 3 kurang 3X1 dikurang X2. Kemudian yang satu lagi ada variabel buatan yaitu pada fungsi kendala 4X1 tambah 3X2 dikurang X1 ditambah A2 sama dengan 6. Nah, ini kita ambil A2-nya, berarti A2 sama dengan 6 dikurang 4X1 dikurang 3X2 ditambah S1. Nah, sehingga yang tadinya Z itu X1 tambah 2X2 tambah 0S2 ditambah MA1 ditambah MA2, kita substitusikan A1 dan A2-nya dengan yang sudah kita peroleh di atas. Nah, lalu kita lakukan perhitungan, diperoleh Z sama dengan X1 tambah 2X2 tambah 0S2 ditambah 3M dikurang 3M X1 dan seterusnya. Lalu kita kumpulkan X1 dengan X1, X2 dengan X2, sehingga berbentuk Z sama dengan 1 kurang 7M X1 ditambah 2 kurang 4M X2 ditambah 0S2 tambah MS1 tambah 9M. Lalu rubah menjadi bentuk baku, kemudian diperoleh. Nah, karena kita merubahnya ke dalam bentuk baku supaya 1 kurang 7M itu tetap 1 kurang 7M, itu sebenarnya kan dirubah pindah ke kiri semua. Nah, ini sudah dirubah, hasilnya adalah Z seharusnya Z dikurang buka kurung 1 kurang 7M X1. Tetapi ini saya pindah letak menjadi 7M kurang 1 X1. Sama saja ya. Nah, ini sudah menjadi bentuk baku. Nah, kita buat tabel simplex awalnya. Nah, untuk tabel simplex awal, kita memasukkan semua koefisien fungsi kendala dan fungsi tujuan yang sudah kita peroleh tadi. Nah, mulai dari tabel simplex awal ini, saya buat kolomnya VB itu variabel basis, kemudian kolomnya adalah kolom variabel basis dan non basis. X1, X2, S1, S2, A1, A2. Jadi semua variabel kita masukkan sebagai kolom. Lalu NK itu adalah nilai kanan. Jadi nilai sebelah kanan seperti 9M, 3, 6, 4. Nah, biasanya juga disebutkan dengan RHS, right hand side. Nah, di kolom VB itu kita masukkan Z, lalu variabel basisnya, yaitu tadi S2, A1, dan A2. Lalu kita masukkan koefisiennya. Contoh pada Z. Koefisien dari X1 adalah 7M kurang 1. Koefisien X2 adalah 4M kurang 2. Koefisien S1 itu min M, koefisien S2 0, koefisien A1 0 karena tidak muncul, koefisien A2 0 karena tidak muncul, lalu NK-nya 9M. Begitu seterusnya kita masukkan semua koefisien yang bersesuaian ke dalam tabel. Nah, tabel simplex awal ini merupakan langkah awal untuk kita mengerjakan metode simplex ini. Apabila isi tabel ini salah, maka kemungkinan hasil akhir akan salah. Jadi berhati-hati saat memasukkan koefisien-koefisien fungsi kendala dan fungsi tujuan ini ke dalam tabel simplex awal. Kemudian, langkah berikutnya adalah kita harus memilih kolom pivot, baris pivot, dan elemen pivot. Nah, bagaimana cara mencari kolom pivot? Kita perhatikan baris Z. Baris Z itu ada 7M kurang 1, 4M kurang 2, min M, dan 0. Nah, karena ini kasus meminimumkan, maka pilihlah pada baris Z itu bilangan yang sangat besar. Jadi, apabila masih ada bilangan positif di baris Z, maka tabel ini belum optimal. Nah, kita lihat pada kolom X1, masih ada 7M kurang 1 dan kolom X2 4M kurang 2. Ini adalah bilangan positif yang besar.
karena M adalah bilangan positif yang sangat besar. Nah, 7M kurang 1 dengan 4M kurang 2, yang dipilih adalah 7M kurang 1, karena pada kolom X1 ini 7M kurang 1 adalah bilangan yang lebih besar dari 4M kurang 2. Berarti kolom pivot itu adalah kolom X1. Nah, X1 nanti berarti menjadi variabel masuk. Setelah kita memilih kolom pivot, kita harus memilih baris pivot. Jadi kolom pivot itu dipilih pada baris Z ya. Nah, baris pivot itu dipilih dari rasio terkecil. Jadi cara mencari rasionya adalah dengan membagi nilai kanan dengan angka-angka pada kolom pivot. Kolom pivot itu ada 7M kurang 1, 1, 3, dan 4. Nah, diingat pada metode simplex, sebaiknya kolom pivot yang memiliki bilangan negatif dan 0 tidak usah kita operasikan untuk mencari rasio. Nah, rasio contoh seperti 4. 4 NK-nya 4. 4 itu dibagi 1, 4. 3 bagi 3, 1. 6 bagi 4, 6 per 4. Nah, rasio yang paling kecil itu adalah angkanya rasio 1. 1 berada pada baris A1. Atau di situ saya sebutkan nama barisnya B3. Nah, pada baris yang terpilih sebagai rasio terkecil itulah menjadi baris pivot. Nah, elemen pivot itu adalah perpotongan antara baris pivot dan kolom pivot. Ternyata angkanya adalah 3. Maka 3 disebut dengan elemen pivot. Nah, elemen pivot ini harus dirubah menjadi angka 1. Dan selain elemen pivot pada kolom X1 itu harus menjadi angka 0. Lalu baris A1 tadi, A1-nya itu yang variabel basis itu harus keluar dari tabel, yaitu diganti dengan X1. Maka A1 disebut variabel keluar. Sehingga tabel iterasi yang pertama, ini tadi saya pindah saja langsung dari tabel yang tadi, yang sebelumnya, supaya lebih mudah untuk melihat. Nah, tadi sudah diambil kolom pivot dan baris pivot, dan elemen pivotnya angka 3. Pada kolom X1 itu 3-nya harus menjadi 1 dan yang lain harus menjadi 0. Bagaimana caranya? Kita lakukan OBE. Seperti angka 3, supaya dia jadi 1, maka 3 itu kita bagi dengan 3. Jadi semua angka-angka di baris A1 menjadi kita bagi dengan 3. Karena A1 variabel keluar dirubah menjadi X1 yang variabel masuk. Nah, dibagi 3 semua, 3 bagi 3, 1, 1 bagi 3, 1 per 3, 0 bagi 3, 0, 0 bagi 3, 0, 1 bagi 3, 1 per 3, dan seterusnya. Nah, dengan menggunakan baris X1 yang baru ini, ubahlah semua baris yang sisanya menjadi 0 untuk kolom X1. Contoh, pada baris A2. Baris A2 tadinya kan angkanya 4. Itu dirubah menjadi 0. Bagaimana caranya? Yaitu dengan baris keempat di atas, ya, di tabel atas, itu kan namanya B4, itu dikurangi dengan 4 dari baris ketiga aksen. Baris ketiga aksen itu yang mana? Baris ketiga aksen itu pada tabel di bawah ya. Jadi B3 aksen. Nah, lakukan OBE seperti itu, boleh diperiksa tabel ini. Nah, yang jelas kita harus merubah kolom X1 itu untuk elemen pivot dirubah menjadi angka 1, selain elemen pivot dirubah menjadi angka 0. Bagaimana caranya? Lakukan OBE. Nah, OBE-nya bagaimana? Ya terserah gimana baiknya supaya dia berubah. Tapi gunakanlah elemen pivot tadi. Nah, setelah diperoleh tabel yang pertama tadi, ini tabel yang saya pindahkan, kita pilih kembali kolom pivot. Mengapa harus dipilih kolom pivot? Karena kita perhatikan baris Z masih ada bilangan positif. Karena ini kasus meminimumkan, tidak ada elemen-elemen pada baris Z yang bilangan positif, harus negatif semua. Nah, karena ini masih ada pada kolom X2, yaitu baris Z-nya 5M kurang 5 per 3, ini bilangan positif yang besar. Nah, dia dipilih menjadi kolom pivot.
Seperti tadi diulangi langkahnya, kita cari lagi baris pivot dengan membagi NK dengan angka-angka yang berada pada kolom pivot. Nah, terpilihlah ternyata eh, rasionya yang terkecil yaitu 6/5. Ya, jadi dipilih rasio yang terkecil. Rasio terkecilnya 6/5. Nah, berarti elemen pivotnya 5/3. Jadi sama langkahnya, diulangi lagi karena tabel yang didapatkan itu belum optimal. Jadi hal ini dilakukan berulang-ulang sampai optimal dengan tanda di angka-angka pada baris Z itu tidak ada lagi bilangan positif. Nah, sehingga diperolehlah tabel iterasi kedua, ya. Lalu bagaimana caranya elemen pivot berubah menjadi angka 1. X2 berubah menjadi X2 disebut variabel masuk dan A2 disebut variabel keluar. Nah, X2 itu berubah menjadi angka-angkanya 0, 0, 0, 1 karena 5/3 yang dirubah menjadi angka 1. Nah, OBE sudah saya tuliskan di sebelah kanannya, nanti bisa diperiksa bagaimana caranya sehingga mendapatkan angka-angka seperti itu. Nah, lakukan OBE dengan hati-hati, lalu harus ada perhitungannya supaya tidak salah menghitung. Karena ada satu saja angka yang salah, kita bisa keliru menarik kesimpulan. Nah, pada kolom X2, pada tabel yang di bawah itu sudah berubah menjadi 0001 dan A2 sebagai baris pivot itu menjadi variabel keluar ditukar dengan variabel masuknya yaitu X2. Nah, diperolehlah hasil seperti ini. Nah, kemudian kita lihat hasil berikutnya yaitu pada tabel iterasi kedua. Perhatikan baris Z. Nah, pada baris Z itu tidak ada lagi bilangan positif ya kecuali NK. NK tidak usah diperhatikan. Jadi baris Z itu tidak ada lagi bilangan negatif, maka disebut tabel ini sudah optimal. Nah, apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah nilai minimum yaitu Z sama dengan, perhatikan di kolom NK, Z sama dengan 3. Kemudian X1 itu sama dengan 3/5, X2 sama dengan 6/5, dan nilai slack sama dengan 1. Demikianlah penjelasan saya pada kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.